Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di bulan yang suci ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan iman untuk terus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dari perbuatan baik yang kita lakukan, dan juga bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan kita semua dari cengkraman penjajah Belanda, sehingga bangsa Indonesia meraih kemerdekaan di bulan Ramadan. Para pemirsa Al-Muna Multimedia dimanapun Anda berada, dengan begitu mulianya bulan Ramadan, dengan begitu agungnya bulan Ramadan, namun tidak semua orang yang menjumpai dan berpuasa di bulan yang suci ini mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari kita yang melaksanakan ibadah puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Nabi SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atsh." Banyak dari kita yang puasa siang menahan dari rasa lapar, menahan dari rasa dahaga, tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Apa yang menyebabkan demikian? Karena puasa yang kita kerjakan tidak dilaksanakan dengan penuh keimanan, sehingga tidak membentuk karakter baik bagi diri kita sendiri. Kita tidak mampu mengontrol lisan kita tidak mampu mengontrol penglihatan kita, dan juga kita tidak mampu mengontrol pendengaran kita. Padahal puasa, kalau kita telaah dari segi bahasa, adalah imsak, yang berarti menahan atau mencegah. Menahan tidak hanya menahan dari sekedar makan dan minum, tapi juga menahan dari perbuatan-perbuatan keji yang disebabkan oleh anggota tubuh kita. Jika terjadi demikian, maka bukan keberuntungan yang kita dapatkan di bulan ini, justru kita akan masuk pada golongan orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Setidaknya ada 3 golongan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang merugi. Pertama, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Pertama, orang yang ketika disebut nama agung Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya tidak bergetar, tidak mau untuk mengucapkan atau bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadana thumman salakha qabla ayu faralah. Orang yang ketika masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjumpai bulan Ramadan, untuk mempunyai kesempatan berpuasa di bulan Ramadan, tapi Ramadan berlalu tanpa dosa-dosa kita diampuni, maka itu digolongkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang merugi. Ketiga, orang yang merugi
adalah raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Orang yang sudah mempunyai orang tua yang sudah uzur, sudah sepuh, tapi tidak menjadi penyebab bagi dirinya untuk masuk pada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang merugi. Maka jangan sampai kita mempunyai kesempatan di bulan Ramadan, kita mempunyai kesehatan di bulan Ramadan, kita mempunyai nikmat yang begitu agung, yaitu bisa menjumpai bulan Ramadan, tapi Ramadan berlalu sedangkan dosa-dosa kita tidak diampuni. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, maka harus kita mempunyai keyakinan bahwa ampunan, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari dosa-dosa kita. Mengutip dari qasidah Burdah Imam Al-Busiri, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, maka kita harus mempunyai keyakinan, tidak boleh putus asa bahwa ketika rahmat, kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dosa-dosa kita, maka dosa-dosa kita tidak ada apa-apanya. Lebih besar, lebih agung rahmat dan kasih sayang serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Munah Multimedia yang dimanapun Anda berada, maka di penghujung bulan Ramadan ini kita harus mengisi bulan ini dengan sesuatu yang positif untuk terus kita amalkan sampai pada bulan-bulan berikutnya, sehingga ibadah kita pada bulan ini menjadi ibadah terbaik, menjadi ibadah yang lebih baik dari bulan atau tahun sebelumnya. Kemudian kita akan menyambut Ramadan tahun depan dengan semangat lagi, dengan sinergi yang positif, sehingga ibadah-ibadah kita akan terus meningkat dan mendapatkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Munah Multimedia dimanapun Anda berada, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan pada kultum kali ini. Terima kasih kepada Al-Munah Multimedia yang telah memberikan kesempatan untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berlalu dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.